gaji yang belum dibayar, akhirnya kita bermasalah dengan yayasan. Siapa tulis namanya orang yang sedang berperkara dengan kita. Kalau ada yang nyakitin kita, namun kita waktu itu aja marah, Ustadz, setelah itu kita biasa lagi, ya berarti yang ini yang Anda ingat aja, yang memang Anda mau tulis dalam training ini gitu. Kan ini kan intensional ya, dalam sebuah training kita pengen meneliti lebih dalam gitu, menelisik lebih dalam. Orang yang sedang berperkara sama kita, tolong ditulis Bapak Ibu ya. Jadi nomor 2 kan orang yang pernah kita sakiti ya, mungkin ada orang yang pernah kita sakiti. Tapi kalau yang ketiga ini lebih spesifik, nggak orang-orang yang belum bisa kita penuhi janjinya. Mungkin kita pernah janji sama anak tapi kita belum bisa penuhi. Kita pernah janji sama istri mau ngapain gitu tapi kita belum bisa penuhi. Kita pernah janji sama jamaah, sama klien, sama konsumen. Tulis namanya ya, namanya. Kita yang kita pengen dapetin adalah nama gitu. Nah, berperkara dengan saya tidak ada, alhamdulillah kalau nggak ada ya. Tapi kalau ada tolong ditulis ya. Berikutnya adalah yang kelima, orang yang pernah bersaing dengan kita. Kita punya persaingan gitu. Mungkin orang yang pernah bersaing dengan kita adalah ya rekan bisnis kita pernah bersaing gitu ya. Bersaing bisnis, bersaing karir ya, bersaing ya dalam hal penjualan gitu ya. Coba ditulis Bapak Ibu. Sebelum acara ini saya hampir mengajukan gugatan cerai ya. Orang yang pernah kita sakiti, astagfirullah, sampai kertasnya nggak muat ya. Bagaimana jika orangnya sudah meninggal? Tulis. Karena saya kan ada yang orang yang sudah meninggal, tapi saya udah orangnya meninggal gitu. Ya. Yang keenam, orang yang menginginkan kehancuran untuk kita. Ada nggak? Atau kita sebaliknya, kita yang menginginkan kehancuran untuk dia. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Cuma ini dalam kalau seandainya ada daftar ini gitu. Berarti dalam banget gitu. Saya pernah ketemu ada seorang suami yang ketika cerai terus kemudian aku akan hancurkan kamu sehancur-hancurnya. Ada gitu, ada yang kayak seperti itu gitu. Jadi ada juga yang ketika bersaing pokoknya saya akan hancurkan kamu gitu. Ya. Yang keenam ini orang yang menginginkan kehancuran atau kita menginginkan kehancuran orang lain. Ini dalam sekali energinya. Kemudian yang ketujuh, orang yang pernah kita gosipi. Orang yang pernah kita gosip. Kita pernah gosip, membicarakan aib dia di belakang. Kita pernah nyakitin dia gitu. Kita pernah gosipin dia di belakang. Yang kalau seandainya dia dengarkan gitu, dia pasti sakit hati banget ya. Tapi kita merasa bahwa kita aman-aman aja gitu. Kenapa daftar nomor 7 ini kita masukkan? Karena ada dalilnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritu. Orang yang kita memakan daging bangkai saudara sendiri, dan kita merasa fine-fine aja gitu membicarakan aibnya dia di hadapan orang lain, padahal dia nggak dengar. Mungkin datanya banyak gitu, tapi tulis aja semaksimal yang kita mampu gitu. Karena kita lagi minta kepada Allah, ya Allah, ya aku serius belajar ya Allah. Aku serius ya Allah, ingin merapihkan semuanya. Dan ketika saya minus 21 miliar itu Bapak Ibu, 21 miliar itu kan banyak banget Bapak Ibu. Dan ternyata ketika saya tulis, ya Allah, pantas anak-anak, pantas ya Allah Engkau berikan 21 miliar, minus 21 miliar itu. Karena saya banyak menyakiti orang lain. Insya Allah ya Rahman. Nah sekarang silakan dilihat nama-nama itu Bapak Ibu. Itulah perisai-perisai rezeki kita. Itulah dosa-dosa yang kita tidak sadari. Itulah terumbu-terumbu karang kita yang rusak. Kalau seekor ikan
Lalu kemudian dia lihat bahwa terumbu karangnya itu sudah rusak semua, sudah dibom semuanya. Lalu kemudian dia mau makan dari mana? Dia mau makan dari mana? Dan itu sama persis dengan saya. Pantas saya nggak dapat makanan dari Allah. Pantas saya nggak bisa makan ya Allah. Pantas ya Allah, saya tuh nggak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan saya. Karena ternyata begitu banyak ya Allah terumbu-terumbu karang saya yang saya rusak. Begitu banyak ya Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sanggup menulis nomor 1, berarti ada energi dendam yang tertanam di dalam diri kita. Dan itu secara nggak langsung itu pasti terpancar perasaan dendam. Untuk yang kedua ya, orang yang pernah kita sakiti berarti ada energi kezaliman yang ada dalam diri kita. Berarti kita ada energi kezaliman yang terpancar ke alam gitu, yang punya potensi gitu. Suatu saat kita ledakkan, kita menzalimi orang lain. Lalu bagaimana mungkin ada orang yang mau bekerja sama dengan kita, padahal kita adalah orang yang pandai menyakiti orang lain. Kalau kita bisa menyebut yang nomor ketiga, berarti kita adalah orang yang penuh dengan keserakahan. Karena kita mau menang sendiri, ya. Kita mau menang, kita mau berperkara sama dia. Berarti kita adalah orang yang serakah. Yang ketiga ini, berarti ada energi keserakahan yang ada dalam diri kita. Yang keempat, orang yang belum bisa kita penuhi janjinya, berarti ada energi kemarahan yang tertanam dalam diri kita. Karena orang lain marah sama kita karena janjinya nggak dipenuhi gitu. Dan kita menumpuk kemarahan itu. Mungkin sekarang ini orang itu nggak nuntut janjinya, tapi tubuh kita itu penuh dengan kemarahan orang dan juga sifat kemunafikan karena kita belum bisa penuhi janji. Yang kelima, orang yang bersaing dengan kita. Kita adalah orang yang egois. Berarti kita punya rasa ego itu gitu di dalam diri kita. Yang keenam, orang yang menginginkan kehancuran untuk kita. Ini ada energi putus asa. Jadi ada energi putus asa yang tertanam dalam diri kita. Yang ketujuh, orang yang pernah kita gosipi. Berarti ini adalah energi kebenaran. Kita merasa diri kita hebat, benar. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا. Ini daftar nama 247, banyak banget, bingung nulisnya. Jangan bingung, tulis. Tulis sebelum Allah Subhanahu wa taala menulis di alam hisab. Sebelum Allah yang membuka semuanya di alam pengadilannya. Tulis sekarang, hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum dihitung oleh Allah. Dan inilah yang menjadi penyebab kenapa rezeki kita tidak berjalan dengan baik. Kita adalah ikan yang terumbu karang kita sudah rusak. Dengan prinsip Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, dan bisa jadi kita adalah orang yang dilaknat Allah. Dalam ayat yang kita tadi bacakan, ulaika lahumul la'nah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah. Dan kita mendapatkan laknat dari Kalau Anda mampu menulis nama-nama itu, berarti kita sedang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Syukran Ustaz sudah menyadarkan saya yang selama ini saya merasa aman-aman saya. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Ketika kita mampu menuliskan ini, berarti Allah Subhanahu wa taala telah menanam laknatnya pada diri kita. Allahumma shalli ala Bersaing tadi energi apa? Energi egoisme. Bersaing adalah energi egoisme. Kita pengen menang kan, punya perasaan menang.